guys! Back with me Intan. So aku udah lama banget gak bikin konten chit-chat gitu. Jadi aku kepikiran bikin satu hal yang menurut aku menarik dan jarang dibicarain sama youtuber-youtuber yang lain di video lain. Sebelum itu, sekarang di Jepang itu udah mau pergantian musim ke musim panas, jadinya sering banget hujan, cuacanya nggak tentu, panas banget di sini itu kelembapannya tinggi. Orang Jepang itu selalu sedia ini buat kipas karena emang sepanas itu guys. Terus kulit kalian jadi kayak lengket banget rasanya karena emang kelembapannya tinggi kan. So ya, semoga kalian yang nonton ini dalam keadaan sehat walafiat. So masuk ke topik yang mau kita bicarain hari ini, itu tentang hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum ke Jepang. Ini untuk orang yang mau kerja ke Jepang ataupun yang mau kuliah di Jepang. Nah, semua ini aku rangkum berdasarkan pengalaman pribadi aku, disesuaikan lagi sesuai perspektif masing-masing karena beda-beda orang, beda pengalaman kan. Yang pertama, hal yang perlu kalian ketahui, bahasa Jepang itu susah. Kenapa aku bilang gitu? Bahasa Jepang itu bukan pakai alfabet kan. Kita punya huruf sendiri, ada 3 jenis huruf. Gana, katakana, ini tergolong ke kana. Terus ada juga kanji. Kanji ini kan turunan dari Cina. Banyak banget jenisnya. Satu kanji itu ada beberapa pelafalan, beberapa meaning tersendiri. Sampai sekarang pun aku nggak yang pro banget bahasa Jepang. Aku juga masih belajar. Kalian nggak bisa ngemasterin bahasa Jepang itu dalam 1 tahun. Kecuali kalau kalian emang anaknya yang kayak ngambis banget. Mungkin tiap hari dari subuh sampai subuh belajar selama setahun berturut-turut. Menurut aku, balik lagi ke orangnya sih ya. Ada orang yang mungkin cepet nangkep belajar bahasa baru, tapi aku itu tipikal yang linguistik aku itu nggak terlalu cepet gitu loh. So I need my own time, my own pace. Sehari cuma berapa jam belajar gitu, tapi rutin. Beberapa orang yang emang kan cepet belajarnya, cepet nangkep gitu. It's good for them, but like that thing is not work for me. Kenapa aku bilang bahasa Jepang itu susah? Selama di sekolah bahasa, kalau kalian sekolah bahasa di Jepang gitu, hal yang kalian pelajarin 100% sama kehidupan nyata. Kita nggak belajar ke yang senmong teki, kata-kata yang lebih profesional menjurus ke jurusan kita. Contohnya aku kan arsitektur. Kalau masuk kuliah itu banyak banget kosakata baru yang aku itu sebelumnya nggak pernah dengar. Di sekolah bahasa juga nggak keluar semua kotoba itu. Aku baru dengar istilahnya itu di kampus. Jadinya aku itu nyari satu persatu gitu yang baru aku dapetin di kampus. Jadi itu makan waktu banget buat belajar kelas kuliahan dan di real life gitu. Orang-orang itu ngomongnya cepet banget. Apalagi aku tinggal di Osaka, orang-orang itu pada pakai Kansai band, Kansai dialek gitu. Jadinya mereka itu ngomong beda sama apa yang listening di JLPT ataupun di sekolah bahasa. That's why aku bilang bahasa Jepang itu susah. Yang kedua, hal yang perlu kalian tahu, kalau kalian nggak punya keinginan yang kuat buat berkembang, kalian bakalan gagal sendirian. Kenapa aku bilang kayak gitu? Orang Jepang itu suka banget belajar hal-hal baru yang emang belum mereka kuasain. Apalagi di kampus nih ya, mereka itu gila nilai banget. Mereka itu nggak bodo amatan sama nilai. Jadi kalau ada ujian gitu, mereka beneran belajar, mereka beneran all out gitu kalau misalkan ada tugas. Apalagi kalau di jurusan aku itu banyak banget bikin presentation board sama kayak model architecture gitu. Jadinya mereka emang all out banget. Terus juga buat kalian yang males-malesan dan nggak mau belajar istilahnya, kalian bakal ketinggalan kan kalau mereka terus belajar dikit-dikit gitu dan kalian masih stuck di tempat yang sama. Mereka ini udah di sini nih dan kita tuh masih di sini kan. Ya gimana caranya kita mau ngejar, atau nggak perlu ngejar juga sih, maksudnya kayak selevel sama mereka kalau kita tuh nggak mau ikutan berkembang gitu. Apalagi kendala bahasa kan, extra effort buat menyamakan kedudukan itu kan. Dan males-malesan, nggak mau punya effort lebih untuk bisa belajar hal-hal baru, effort lebih untuk improve diri kalian, saran aku nggak usah ke Jepang ya guys. Mending kataku nggak usah ke Jepang sekalian buat yang nggak kuat. Yang ketiga, hal yang penting, ini penting banget, orang Jepang itu nggak semuanya baik. Pengalaman pribadi aku, misalkan ya perbedaan umur antara anak muda dan juga lansia, karena di Jepang ini kan status lansianya emang tinggi banget.
mungkin si anak muda ini lebih bisa menghormati orang-orang yang berbeda budaya, karena mungkin mereka emang terpapar oleh dunia-dunia digital, jadi mereka udah tahu banyak tentang dunia luar. Tapi kan kadang orang lansia ini nggak terlalu terpapar sama dunia luar kan, close minded, nggak open minded gitu. Mereka mungkin juga jarang ngelihat orang bule-bule, orang dari luar negeri gitu tinggal di Jepang. Kadang itu mereka terkesan kasar ke kita dengan cara apa? Dengan cara ngeliatin kita panjang banget gitu. Apalagi nih ya, aku itu kan pakai jilbab. Jadi kalau di jalan gitu, mau orang-orang tua gitu, mereka itu suka ngeliatin itu nggak cuma ngeliatin gitu doang, tapi ngeliatinnya panjang gitu. Aku lagi naik sepeda gitu kan. Terus mereka yang ngeliatin kayak sampai muter kepala 90 derajat, 180 derajat gitu, mereka sampai muter kepala ngeliatin aku. Karena mungkin aku emang pakai jilbab kan, jadinya agak mencolok gitu. Apalagi aku pakai jilbabnya itu bukan warna hitam, itu lebih mencolok lagi kan. Itu juga part time di Konbini. Konbini itu minimarket Jepang. Selama di sana itu nggak sedikit orang yang respons aku itu dengan cara sinis dan kasar. Mereka itu nggak main fisik, tapi aku bisa ngerasain dari tatapan matanya, dari raut wajahnya, dari cara dia ngerespon aku sebagai si part-timer ini. Kadang juga kalimatnya itu nggak enak didengar. Terus mungkin mereka itu saking takutnya gitu ngomong ataupun ditanya sama foreigner gitu. Kalau di kereta ataupun di bus, aku itu sering banget nih, misalkan aku udah duduk nih di satu spot gitu, terus sebelah kanan kiri aku tuh kosong guys, kosong, masih ada kursi, cuman orang-orang ini nggak mau duduk di samping aku. Ini sering banget, nggak cuman sekali dua kali, ini udah berkali-kali. Mungkin karena mereka itu takut. Nggak semua orang begitu sih, tapi kan kebanyakan tiap kali aku naik kereta ataupun bis, apalagi di bis itu kan satu kursi itu cuma berdua, itu orang tuh nggak ada yang mau di sebelah aku, jadi aku selalu duduk sendirian, which is enak sih, tapi kayak what's wrong with me? Aku menyikapinya, aku bodo amat sih, kayak nggak terlalu pedulian gitu. Ya aku, kalau mereka ya mereka gitu. Hal keempat yang perlu kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk ke Jepang. Orang Jepang itu sangat mementingkan kehadiran. Ya, contohnya di kampus, kalian itu datang, tapi kalian itu tidur sepanjang kelas, atau enggak kalian nggak nyimak sepanjang kelas, guru itu bodo amat guys, nggak ada yang marahin kalian. Mereka tuh kayak santai, kebanyakan ya, ini nggak semuanya, tapi kebanyakan mereka tuh santai. Yang penting kalian tuh duduk tenang, nggak mengganggu yang lain, dan kalian itu bebas ngelakuin apapun, yang penting kalian hadir. Ada satu lagi jenis murid yang mereka itu jarang hadir, tapi mereka itu pinter banget. Orang Jepang itu nggak suka sama itu guys, yang mereka suka bolos walaupun mereka pinter. Mereka lebih milih orang yang rajin datang kelas tapi istilahnya maaf bodoh, dibanding orang yang gak rajin ke kelas tapi mereka pinter. Mungkin budaya menghargai di Jepang itu tinggi banget. Jadi kalau kalian udah datang aja, istilah itu kalian udah menghargai guru tersebut, orang tersebut. Ada sakit gitu, kontak gurunya. Kalau sakit itu nggak masalah sih, tapi yang aku maksud di sini jangan sampai bolos, hadir tepat waktu, datang kelas sebanyak mungkin. Hal kelima, ini hal terakhir yang mau aku sampaikan hari ini. Temenan sama orang Jepang itu susah banget. Hal yang aku tahu, dan juga teman aku bilang sendiri, teman Jepangku, ada budaya di Jepang itu mereka sangat mengapresiasi, sangat menyukai budaya western, terkhususnya kayak dari Amerika, Kanada, segala macam gitu. Mereka suka banget sama negara tersebut. Aku juga nggak tahu kenapa pastinya, tapi mereka itu suka sama orang putih. Orang putih di sini maksud aku bule ya guys. Mereka itu sangat mengidolakan, menjunjung tinggi mereka. Jadi kalau misalkan ada nih di kelas gitu, ada orang bule satu orang sama orang Asia, istilahnya orang Southeast Asian kayak aku, orang Indonesia satu, mereka itu bakal lebih pilih ngomong sama si orang bule ini dibanding aku. Mereka bakal ngomong ke aku, ngomong tapi kayak mereka itu lebih nge-approach first orang bule dibanding orang-orang lain. Apalagi kalau kalian punya kulit putih, rambut blonde gitu, terus matanya terang kayak warna biru hijau gitu, mereka tuh kayak wow banget gitu kan. Mungkin emang ada stereotip kayak orang berkulit putih itu lebih baik gitu kan, kayak ras paling baik. Sedangkan aku yang biasa aja ini, kelas itu kayak kelas low class gitu, bukan middle class tapi low class di sini guys. Jadi kalian emang harus siap mental, fisik, tenaga, segala macam gitu kalau mau ke Jepang. Be careful guys, kalau kalian nggak kuat mental, seperti yang aku bilang di sebelumnya, kalian nggak bakal bisa survive di Jepang. Aku juga pernah dengar dari teman aku, mereka itu mau temenan sama orang putih itu karena mereka rasa bakalan keren kalau punya teman orang bule. Jadi menambah kekerenan mereka gitu istilahnya. Ya balik lagi, ini nggak berlaku ke semua orang. Ada yang orang yang temenannya emang tulus banget, ada yang juga emang manfaatin kamu itu bule gitu loh.
Kenapa aku bilang juga temenan ke orang Jepang itu susah? Kalau kalian nggak jago bahasa Jepang, jangan harap kalian punya teman orang Jepang. Itu harus jago mengekspresikan diri terlebih dahulu gitu sih, nge-approach duluan. Kalau kalian kayaknya diem-diem doang gitu, nggak bakal ada orang yang nge-approach kalian sih, menurut aku. Kalau kalian emang individualistis banget, ya hal tersebut seharusnya nggak menjadi masalah. Tapi kalau kalian extrovert, yang seharusnya extrovert tapi nggak terlalu bisa mengekspresikan diri dalam bahasa Jepang, menurut aku bakalan susah dapet temen di Jepang. Yang kepikiran saat ini itu aja sih 5 persoalan yang mungkin jarang orang bahas di YouTube dan aku mau kalian tahu tentang Jepangan ini. Yang paling penting, kalian itu harus kuat mental dan fisik. Kalau kalian mentalnya lemah, kalian nggak bakal bisa survive di sini sih. Gitu aja sih guys video kali ini. Semoga hal-hal bermanfaat dan bisa kalian ambil hikmahnya buat kalian yang mau ke Jepang terutama. Next aku mau bahas apa lagi, tolong komen di bawah. Mungkin aku mau bahas gaji di Jepang sebagai part-timer gimana. Karena kalau kalian part-time doang di Jepang itu kalian gajinya udah lumayan gede loh guys. Jadi mungkin gimana aku bahas gaji di Jepang setelahnya. Mungkin yang tertarik bisa komen, ataupun ada ide lain video apa, kalian bisa komen juga ya di bawah. Makasih yang udah dengerin panjang lebar cerita aku. I hope you guys enjoy it and see you on my next video. Bye bye.